Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar bersama-sama firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium, di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini adalah menerangkan bagaimana Rasul Paulus dia menderita karena Tuhan. Memang dari ayat yang kita baca dalam Alkitab banyak yang menerangkan penderitaan Paulus yang luar biasa. Nah, sekarang kita ingin mengerti mengapa Rasul Paulus sampai sedemikian rupa rela untuk menderita bagi Kristus, bagi orang-orang yang belum mendengar Injil. Pertama, dia itu mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Awalnya dia adalah orang yang anti-Kristen. Bahkan dia memenjarakan umat Tuhan. Bahkan membunuh orang-orang yang percaya Tuhan. Dia kejar terus dengan semangat yang salah. Karena semangat membenci orang yang mengikuti kebenaran. Tetapi puji Tuhan, atas kemurahan Tuhan, Tuhan jumpai dia. Tuhan cari dia. Tuhan temui dia. Sehingga waktu di jalan ke Damsyik, dia akan membunuh orang Kristen. Dia ketemu dengan Tuhan, bahkan sampai dia jatuh dari kendaraannya dia, dan Tuhan menjumpai dia sehingga dia tanya, siapakah engkau? Tuhan menjawab, akulah Yesus yang engkau aniayakan. Di situ Rasul Paulus mengalami perubahan total. Dia yang akan membenci, akan membunuh orang-orang Kristen, ternyata diubah Tuhan. Sejak kejadian itu, dia percaya Yesus. Dia percaya dengan sungguh-sungguh. Bahkan setelah itu dia berpuasa 3 hari 3 malam untuk lebih mengenal akan Tuhan. Dan di dalam ayat ini dikatakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita. Saudara-saudara, dia mempunyai anak rohani namanya Timotius. Timotius pun juga ikut menderita demi kerajaan Tuhan. Di sini saudara-saudara kita melihat kenyataan bahwa Paulus tidak sedikit dia menderita, tapi banyak. Di beberapa tempat di Antiokhia, di Ikonium, di Listra. Semua aniaya itu kuderita. Dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Artinya dengan kerelaan Rasul Paulus menderita. Tapi di tengah penderitaan itu luar biasa. Ada sukacita Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Bahkan beberapa mujizat terjadi. Sementara dia menderita, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Nah, saudara, di sini kita melihat satu semangat yang luar biasa dari Rasul Paulus. Mengapa dia seperti itu? Pertama tadi saya katakan pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan itu penting sekali supaya kita mengerti siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana Tuhan mengerjakan hidup kita. Dan dengan itu kita ikut Tuhan bukan karena ikut-ikutan, bukan karena agamawi, tapi dari hati yang tulus ikhlas. Seperti Rasul Paulus tulus ikhlas menderita demi Tuhan. Bahkan dia menganjurkan orang-orang yang mengikut Tuhan, yang melayani Tuhan, supaya tetap setia sampai akhir. Itulah Paulus. Sebab itu kita bersyukur kita mempunyai teladan Rasul Paulus di dalam penderitaan karena Tuhan. Dia tidak putus asa di tengah jalan, tapi dia menderita sampai akhir. Puji nama Tuhan, biar kasih Tuhan juga melanda hati saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin.